Mereka datang tanpa pamit, masuk hutan, tebang cepat, tanam sawit. Tak ada rakyat, tak ada rapat, cuma alat berat dan surat-surat yang bisa diatur cepat. Ribuan hektar kebun sawit ilegal yang dulu dikuasai korporasi rakus, kini beralih ke negara. Betulkah ini solusi atau hanya peralihan kuasa? Mari kita bongkar di Bicara Bangsa. Dari Kalimantan sampai Riau, sawit ilegal bikin ekosistem kacau. 1,1 juta hektar, bukan sawah, bukan kolam, tapi hutan lindung yang dibabat diam-diam. Di hutan lindung, sawit tumbuh subur. Di ruang sidang, pemiliknya pura-pura kabur. Negara baru aja bangun dari tidur panjangnya. Pada hari ini Satgas PKH kembali bersiap untuk menyerahkan luasan lahan kawasan hutan yang akan diserahkan seluas 216.997,75 hektar yang terdiri dari 109 perusahaan. Data Satgas Penertiban Kawasan Hutan menyebut ada 1,1 juta hektar sawit yang tumbuh secara ilegal di kawasan hutan. Artinya, lahan yang seharusnya dilindungi, disulap jadi ladang cuan oleh korporasi. Sebanyak 369 perusahaan tersebar di 64 kabupaten dan 9 provinsi terlibat. Nilai kerugian negara gak kehitung. Dampaknya, kerusakan ekosistem, konflik agraria, hingga pembajakan sumber daya oleh segelintir elit. Maret 2025, negara buat gebrakan. Lahan hasil sitaan dikasih ke BUMN baru bernama PT Agrinas Palma Nusantara. Singkat, padat, keren kesannya. Tahap pertama 221.000 hektar dari Duta Palma, yang dulu disebut-sebut bak kerajaan tanpa drama. Tahap kedua, 216.000 lagi dari 109 perusahaan. Total 438.000 hektar lebih, semua dalam satu genggaman. Agrinas diberi warisan panas. Katanya sih biar dikelola halal, legal, dan nasional. Sekilas sih kayak plot film aksi, negara lawan mafia. Tapi jangan lupa, di akhir film, kadang pahlawan juga bisa jadi antagonis utama. 8 triliun dana negara masuk. Sah, resmi, bukan basa-basi. Katanya sih buat bioenergi, pangan mandiri, dan petani berdikari. Tapi jangan lupa, ini Indonesia. Di sini, kata mandiri sering berarti keluarga sendiri. Tujuannya sih buat swasembada pangan dan energi. Tapi kalau nggak hati-hati, ini bisa jadi industri elit lagi-lagi. Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Mereka janji bakal rekrut rakyat lokal, libatkan kampus, dan bikin sistem yang vokal. Tapi ya janji tinggal janji, kalau nggak ada transparansi. Di balik gegap gempita penyelamatan, ada petani plasma yang kini tergusur pelan-pelan. Mereka tahu, mereka sadar kalau itu merupakan lahan warisan transmigrasi yang disampaikan kepada kita transmigran. Jadi selama Departemen Transmigrasi detail kalau itu diserahkan ke kita dan Departemen Transmigrasi ngomong itu lahan kita, berdasarkan surat-suratnya yang dulu kita akan terus perjuangkan ini.
Mereka tanya, mana bukti kami ilegal? Negara jawab, sabar dulu, ini masih ditelaah formal. Kalau negara tebang pilih, maka ganti mafia bukan solusi, tapi cuma ganti manajer di industri. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Pengambil alihan sawit ilegal ini bisa jadi momentum penting, tapi semua tergantung bagaimana negara mengelola. Akankah ini jadi titik balik kedaulatan agraria atau hanya wajah baru dari kolonialisasi sumber daya? Di penghujung 2024 beredar berita bahwa deforestasi untuk perluasan kelapa sawit tidak perlu dikhawatirkan. Bahwa sawit itu pohon juga dan daunnya menyerap karbon. Jika kemudian dikembangkan sebuah narasi nasionalistis bahwa sawit adalah aset negara, dan ia memerintahkan agar pemerintah daerah dan aparat TNI Polri menjaga kebun sawit. Mungkin benar bahwa sawit adalah aset negara, tapi jika kita menggunakan perspektif warga, kita akan mendapati ironi pada pernyataan tersebut. Bukannya sawit itu aset swasta. Dari tangan mafia ke tangan negara. Tapi siapa sih yang pegang kendali sebenarnya? Petani, rakyat, atau pemilik modal yang cuma ganti seragam dan gaya bicara? Secara organisasi kami akan gelar setiap lahan seluas 75.000 hektar itu akan kami jadikan satu kawasan regional. Sawit bukan sekedar pohon, ia tumbuh dari konflik, keputusan, dan konsesi berkepanjangan. Jadi pengen nanya nih, Agrinas ini penyelamat atau pengganti dengan logika yang sama? Hanya beda nama? Negara turun tangan, katanya biar beres. Tapi buat siapa? Buat rakyat? Atau buat yang punya akses? Dulu lahan dikuasai mafia, sekarang diklaim negara. Tapi kalau yang untung tetap mereka-mereka, ya bedanya cuma sekarang pakai logo Garuda. Yuk tetap kritis supaya menjadi bagian dari Bicara Bangsa. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya.